Shalom, ketemu lagi dengan saya Pendeta Masih dalam program Belajar Sekolah Sabat. Kita akan belajar pelajaran yang kedua dengan judul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Ayat tema dalam pelajaran kita sepanjang pekan ini, Efesus 1 ayat 3, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tentu sudah bertanya mengapa ada rencana agung. Apa itu rencana agung? Itulah yang akan kita bahas di sepanjang pekan ini dalam pelajaran Sekolah Sabat. Menurut buku Voluntary Sacrifice, mengapa ada rencana agung dikatakan seperti ini? Rencana penebusan kita bukanlah sebuah rencana yang disusun kemudian atau sebuah rencana yang dirumuskan setelah kejatuhan Adam. Itu adalah penyingkapan dari rahasia yang tersimpan dalam kesunyian sejak dahulu kala. Jadi saudara-saudara, rencana agung Allah ini sudah ada sejak dahulu kala. Bukan nanti manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian sudah ada rencana agung tersebut. Dan rencana agung ini, saudara, berpusat kepada Kristus. Kenapa harus berpusat kepada Kristus dan tidak berpusat kepada yang lain? Masih dalam buku yang sama bilang seperti ini. Di seluruh alam semesta hanya ada satu yang bisa atas nama manusia memenuhi tuntutannya. Karena hukum ilahi sama sakralnya dengan Allah sendiri. Hanya satu yang setara dengan Allah yang dapat menebus pelanggarannya. Tidak ada yang lain. Jadi hanya Allah yang berpusat untuk dapat menebus saya dan saudara. Itulah rencana agung, yaitu penebusan. Kalau begitu, muncul pertanyaan, mengapa ada penebusan dan pengampunan? Apa arti penebusan dan arti pengampunan dalam pelajaran kita pekan ini? Mengapa harus ditebus? Paulus dalam hal ini sementara membicarakan jemaat yang ada di Efesus tentang kekuatan dosa dan diperhamba oleh dosa. Paulus menggambarkan kehidupan orang berdosa sebagai orang mati yang berjalan. Dalam hal ini, mengapa orang-orang ini harus ditebus? Mengapa orang berdosa harus ditebus? Yang pertama, oleh karena telah mati dalam pelanggaran dan dosa. Kedua, layak menerima murka Allah. Ketiga, kemerdekaan dari belenggu dosa. Keempat, pengampunan dosa. Dan yang kelima, akan ada kehidupan kekal ketika ditebus. Jadi itulah hal-hal yang membuat mengapa kita ini harus ditebus. Siapa yang harus ditebus dalam pelajaran Sekolah Sabat kita di sepanjang pekan ini? Dosa-dosa yang belum diampuni. Jadi hendaklah kita ini mengaku dosa kita, saudara-saudara. Karena saya dan saudara ini yang ditebus. Semua umat manusia ini ditebus oleh karena telah berbuat dosa. Dan ketika ditebus akan ada hidup yang kekal. Bagaimana kalau tidak ditebus? Kalau tidak ditebus, maka dosa-dosa itu belum diampuni. Yang kedua, perhambaan terhadap dosa. Saya dan saudara akan tetap menjadi hamba dosa kalau tidak ditebus. Dan yang berikut, kalau kita tidak ditebus, maka akan ada penghukuman. Dan yang terakhir, jika tidak ditebus, maka kita tidak akan pernah
memiliki apa yang namanya tujuan. Siapa yang menebus saya dan saudara? Siapa yang menebus saya dan saudara? Sang penebus adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal, Dia telah menebus saya dan saudara dari dosa. Dan itulah bagian dari rencana agung yang telah diberikan oleh Allah yang sangat luar biasa. Apa yang dirasakan orang yang telah ditebus? Apa yang dirasakan oleh saya dan saudara yang telah ditebus? Dan apa pahalanya? Tentu orang yang sudah ditebus akan ada sesuatu yang dia rasakan dan dia akan ada pahala ya ketika dia ditebus. Orang yang ditebus akan merasakan kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah hadiah utama. Mereka tidak lagi tunduk pada kuasa maut, tetapi memiliki jaminan untuk hidup kekal bersama dengan Allah. Yang berikut, apa yang orang rasakan ketika ditebus dan apa pahala? Ada pengampunan dosa karena orang-orang percaya dibebaskan dari rasa bersalah. Orang-orang percaya dibebaskan dari rasa bersalah. Mereka diperdamaikan dengan Allah dan diampuni hutang-hutang mereka. Yang berikut yang orang rasakan atau pahala yang orang dapat dalam penebusan, diadopsi ke dalam keluarga Allah. Kita diangkat menjadi keluarga Allah ketika kita ditebus dan kita dapat berdamai dengan Allah. Luar biasa saudara-saudara. Apakah penebusan hanya sekali atau berulang-ulang kali? Dalam pelajaran ini menjelaskan bahwa penebusan yang diberikan hanya satu kali. Saudara boleh baca dalam Ibrani 10 ayat 10. Penebusan Yesus itu sekali untuk selamanya. Tidak ada dua kali saudara-saudara. Yang kedua, tapi penebusan yang dialami umat manusia dari hari ke hari untuk ditebus adalah sebuah proses. Jadi saudara-saudara, kita sedang diproses hari lepas hari. Penebusan itu hanya satu kali. Siapa yang bisa memproses saya dan saudara? Ya, siapa? Yaitu Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Dan apa tugas dan peranannya kepada saya dan saudara? Tugas dari Roh Kudus adalah Roh Kudus menuntun kita, mengajar kita, dan menguatkan kita. Yang kedua, Dia menyatakan pikiran-pikiran Allah, menuntun orang-orang percaya ke dalam kebenaran. Luar biasa. Inilah yang membawa saya dan saudara untuk mengerti tentang arti dari Roh Kudus. Yang berikut, Roh Kudus melayani sebagai administrator. Administrator ilahi Allah di bumi dan berkeinginan untuk menciptakan kembali orang-orang percaya sesuai dengan gambar Kristus. Yang berikut tugas dari Roh Kudus dan peran dari Roh Kudus. Dia menginsafkan kita akan dosa dan menolong kita untuk bertobat. Dan tugas dari Roh Kudus, Dia akan memuliakan Kristus dan membuat Dia nyata dalam kehidupan sehari-hari setiap orang percaya. Luar biasa saudara-saudara. Apa maksud Roh Kudus sebagai meterai secara rohani saat ini? Dalam surat Efesus, Paulus menggambarkan Roh Kudus sebagai meterai. Ini berarti bahwa Roh Kudus adalah tanda kepemilikan, perlindungan, dan pengesahan hubungan antara Allah
dan orang-orang percaya, yaitu saya dan saudara yang telah dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, apa maksud Roh Kudus sebagai jaminan uang muka secara sederhana? Menurut pelajaran ini tentunya saudara-saudara, dalam surat Efesus, Paulus menggambarkan Roh Kudus sebagai uang muka warisan kita. Ini berarti bahwa Roh Kudus adalah jaminan warisan kita di masa depan di dalam Kristus. Istilah uang muka mengacu pada sebuah jaminan. Jadi saudara, ini hanyalah istilah uang muka. Tapi Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa Roh Kudus adalah angsuran pertama dari warisan kita. Sebuah cicipan dari kehidupan yang kelak akan dijalani oleh orang Kristen. Ia hidup di hadirat Allah. Luar biasa saudara-saudara. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk dapat selalu dekat dengan Tuhan. Dan itulah rencana agung dari Allah yang berpusat kepada Kristus, yang menyelamatkan saya dan saudara. Kiranya pelajaran ini secara singkat dapat memotivasi kita dan dapat memberikan pengertian apa arti rencana agung Allah yang berpusat kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih, terpujilah namamu. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau boleh menuntun kami, boleh belajar firman Tuhan. Lewat pelajaran sekolah sahabat, kami boleh mengerti rencana agung Allah yang berpusat kepada Kristus, yaitu menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Biarlah ketika Engkau telah menyelamatkan kami, menebus kami, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kami untuk selalu ada perubahan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada pembaharuan, perubahan lewat tuntunan Roh Kudus, kami akan memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Ketika Tuhan datang, akan mengangkat kami untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.